Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 11 yang beranggotakan Kak Asri Yulianingrum, Faradila Haifa Kalian Lubis, Cindy MT Siregar, Farika Aini Nasution, dan Iftitah Mafira Kusuma Putri yang menjelaskan tentang sistem intelijensi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi dari kelompok saya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, jadi latar belakang ini terdiri dari pengertian bisnis intelijen, kemudian bisnis intelijen. Nah, yang kedua itu adalah konsep. Nah, konsep ini terdiri dari arsitektur dari bisnis intelijen. Nah, yang ketiga itu adalah karakteristik. Nah, karakteristik ini terdiri dari tujuan utama, ketersediaan data yang relevan, kemampuan, dan kemudian ada struktur pelindung. Nah, yang keempat adalah contoh implementasi. Nah, contoh implementasi itu terdiri dari industri perhotelan, industri perbankan, dan online transaction processing. Nah, kemudian masuk ke bagian latar belakang. Nah, pada bagian latar belakang ini, istilah intelijensi bisnis awalnya itu ditemukan oleh Richard Miller Devons dalam Encyclopedia of Commercial and Business Anecdotes. Nah, itu pada tahun 1865. Kemudian, Devons menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan bagaimana seorang banker, yakni Sir Henry Furness, mendapatkan profit dengan menaikkan informasi tentang lingkungannya sebelum kompetitornya. Nah, jadi sepanjang Hollandia, Flandres, Prancis, dan Jerman, dia memelihara rentetan intelijensi bisnis yang komplit dan sempurna. Kemudian, berita-berita dari banyak pertempuran pertama kali diterima olehnya dan jatuh menambah keuntungan berkat penerimaan paling awal dari berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy MT Siregar, NIM 1914010121. Ingin menjelaskan bagian bisnis intelligence. Pengertian bisnis intelligence. Bisnis intelligence, biasa disingkat dengan IB, adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Tujuan dari IB sendiri yaitu untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar tersebut, mengidentifikasi kesempatan yang baru, dan mengimplementasikan suatu strategi yang efektif berdasarkan wawasan dapat menyediakan bisnis suatu keuntungan pasar yang kompetitif dan stabilitas jangka panjang. Teknologi IB menyediakan riwayat, pandangan sekarang, dan prediksi dari operasi bisnis. Fungsi-fungsi umum dari teknologi intelijensi bisnis adalah pelaporan, pemrosesan analisis daring, analitis, penggalian data, penggalian proses, pemrosesan kejadian kompleks, manajemen performasi bisnis, pengukuran, penggalian teks, analitis prediktif, dan analitis preskriptif. IB dapat digunakan untuk mendukung sejumlah besar keputusan bisnis, mulai dari operasi sampai strategis. Keputusan operasi termasuk penempatan dan harga produk. Keputusan strategis termasuk prioritas, tujuan, dan arah pada tingkat yang lebih luas. Pada semua kasus, IB lebih efektif bila digabungkan dengan data yang didapat dari pasar tempat perusahaan beroperasi, disebut data eksternal, dengan data dari sumber internal bisnis perusahaan seperti data operasi dan finansial, disebut data internal. Bila digabungkan, data dan eksternal dan internal bisa menyediakan gambaran yang lebih lengkap, yang efeknya menciptakan intelijensi
yang tidak dapat diturunkan dari kumpulan data tunggal manapun. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradilah Evalia Lubis NIM 1914011018 akan menjelaskan tentang konsep sistem intelijen bisnis. Nah, di sini terdapat sebuah gambar yang menjelaskan tentang arsitektur sistem intelijen bisnis. Nah, yang pertama itu ada data source yang terdapat external data source dan operational database. Selanjutnya ada data movement dan streaming engines yang terdapat sebuah alat berupa extract transform load atau ETL dan complex event processing engine. Selanjutnya ada data warehouse server yang berupa relational DBMS dan map reduce engine. Selanjutnya ada mid-tier server yang terdapat OLAP server, enterprise search engine, data mining, text analytic engine, dan reporting server. Dan yang terakhir ada front-end application yang terdapat search, spreadsheet, dan dashboard, serta ad hoc query. Nah, adapun penjelasan dari konsep ini terdapat pada slide berikutnya. Yang pertama ada data source atau sumber data. Bagian ini berfungsi untuk pengumpulan data dan pengintegrasian data yang disimpan dari berbagai sumber primer dan sekunder. Data tersebut merupakan data yang dimiliki oleh sistem operasional, tetapi juga dapat mencakup dokumen yang tidak struktur seperti email dan data yang diterima dari penyedia eksternal. Maka dari itu, secara garis besar, hal ini diperlukan untuk menyatukan dan mengintegrasi data dari sumber yang berbeda. Selanjutnya ada data movement dan streaming engine. Data movement dan streaming engines merupakan data yang menampilkan data dari setiap variasi data yang terintegrasi yang didapat dari berbagai sumber. Nah, tugas data movement dan streaming engines ditangani sebuah alat berupa extract transform load atau ETL yang membantu dalam menemukan masalah kualitas data dan memfasilitasi pemuatan data dengan jumlah yang besar ke dalam warehouse. Kualitas data tersebut sangatlah penting dalam penilaian business intelligence. Jika data yang disajikan kepada user tidak lengkap atau tidak konsisten, maka bukan hanya gagal tapi berpengaruh dalam menghambat proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada the complex event processing atau CEP, sebuah alat yang pada tingkatan arsitektur fungsinya sama dengan alat ETL. Tetapi ETL digunakan untuk proses batch data dan ketepatan waktu serta tidak krisis, sementara CEP digunakan untuk menangani real time atau hampir mendekati data yang real time. Dalam beberapa kasus, CEP bermanfaat untuk memvisualisasikan akses data real-time untuk mendukung keputusan yang cepat. Nah, selanjutnya ada data warehouse server. Data warehouse adalah pengumpulan data subjek yang berorientasi, terintegrasi, waktu yang bervarian, dan non-volatil untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, setelah data diekstrak, diintegrasi, dan diperiksa kualitas datanya, kemudian dimuat dalam suatu repository sentral atau yang disebut warehouse yang dikelola oleh satu atau lebih server. Data warehouse dirancang untuk mengenali setiap topik-topik yang menjadi perhatian utama yang menyangkut dengan bisnis, sehingga para pengambil keputusan dapat menganalisis dengan mudah. Nah, selanjutnya ada mid-tier server. Mid-tier server menyediakan fungsi khusus untuk skenario business intelligence yang berbeda dan masuk dalam server OLAP, interface
search engine, data mining engines, dan reporting server. Server OLAP yang efisien menyajikan model multidimensi untuk aplikasi front-end atau langsung ke pengguna. Para pengguna dapat melakukan memilah dan memilih agregasi, menyaring, menurunkan, dan memutar data. Selanjutnya ada front-end application, yang merupakan aplikasi yang digunakan langsung oleh pengguna bisnis dalam membuat keputusan. Sebagai contoh, alat-alat dalam komponen front-end application adalah enterprise portals for searching, spreadsheets, dan aplikasi manajemen kerja yang memvisualisasikan seperti dashboard atau alat-alat yang memungkinkan pengguna teknologi tersebut dapat mengakses dengan mengeksekusi query ad hoc dan alat yang memvisualisasikan model data. Semakin fleksibel alat ini, lebih memungkinkan pengeksplorasi data lebih dinamis dan menginvestigasi data dengan cara yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Farika Aini Nasution, NIM 1914011036, akan menjelaskan tentang karakteristik sistem intelijensi bisnis. Sistem intelijensi bisnis atau sistem bisnis intelligence mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, tujuan utama. Seluruh sistem komputer itu mempunyai tujuan utama, karena seluruh pengguna itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Kemudian ada ketersediaan data yang relevan. Ketersediaan data itu menjadikan suatu poin penting dalam sistem intelijensi bisnis. Karena dalam proses membuat keputusan itu seringkali terjadi penyampaian informasi yang tidak lengkap atau tidak sebenarnya. Namun dengan dukungan business intelligence, ketersediaan data tersebut menjadi relevan yang dapat diatasi sehingga dapat menyuguhkan data-data yang relevan dan aktif dalam usaha memajukan pendidikan. Yang ketiga, kemampuan. Business intelligence memiliki kemampuan yang paling utama, yaitu dapat memberikan kemudahan akses untuk informasi terbaru dari bisnis yang berjalan, serta peluang yang diproyeksikan. Selain itu, business intelligence dapat memenuhi kapabilitas untuk melakukan analisis dan memenuhi permintaan pengguna. Yang terakhir, struktur pendukung. Dalam business intelligence, sistem pendukung itu di dalamnya tidak hanya tentang hardware dan software saja, namun juga dari suatu proses yang dibuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, serta untuk menentukan strategi untuk misi dan tujuan business intelligence untuk ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftitah Mafiro Kusuma Putri, NIM 1914011045 akan menjelaskan tentang contoh implementasi sistem bisnis intelijen. Nah, yang pertama itu ada di industri perhotelan. Penerapan bisnis intelijen di industri perhotelan itu untuk mengumpulkan informasi statistik mengenai rata-rata hunian dan tarif per kamar. Bisnis intelijen membantu untuk menemukan total pendapatan yang dihasilkan per kamar, mengumpulkan data statistik tentang market share dan data survei pelanggan dari hotel-hotel lainnya untuk menentukan posisi kompetitif hotel tersebut. Dengan menganalisa tren bisnis intelijen
dapat membantu manajemen hotel untuk memberikan penawaran-penawaran kepada customer-nya. Yang kedua, ada di industri perbankan. Penerapan bisnis intelijen di industri ini merupakan kunci sukses dalam efektivitas dan efisiensi perusahaan, terutama dalam kemampuan mendapatkan, mengelola, dan menganalisa data nasabah, produk, jasa, dan kolega dalam jumlah yang besar. Bisnis intelijen dalam industri perbankan antara lain seperti manajemen customer relationship, analisis customer credit, manajemen risiko, dan segmentasi pasar. Bisnis intelijen ini perannya adalah untuk memberikan layanan yang lebih profesional kepada nasabah dan secara fundamental dapat meningkatkan kualitas pelayanan bank. Yang ketiga, ada online transaction processing atau OLTP. Nah, dalam sistem pemrosesan transaksi online ini, informasi yang didapat dimasukkan ke dalam database produk, seperti penambahan lini produk dan perubahan harga dari produk. Sejalan dengan itu, dalam sistem query bisnis intelijen yang akan dieksekusi untuk area subjek produk dapat dilakukan penambahan lini produk baru atau perubahan pendapatan kenaikan harga produk. Dalam database periklanan, sistem query yang bisa dijalankan seperti perubahan dalam opsi iklan dan meningkatkan anggaran siaran atau iklan. Nah, sejalan dengan sistem tersebut, bisnis intelijen akan menganalisa berapa banyak klien baru yang akan ditambahkan karena adanya perubahan anggaran pada siaran maupun iklan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari grup 11. Kami minta maaf apabila perkataan kami ada yang salah, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing Ibu Sri Melvani Hardi dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.